Ada satu kesalahpahaman yang sangat sering saya temui dalam kelas menulis yang saya bimbing adalah ketika orang-orang kemudian menyaksikan apakah kisah hidup yang ia miliki itu layak untuk dibukukan hanya karena kisahnya tampak tidak luar biasa. Dalam arti kisah-kisah yang ia miliki ini, kisah hidup yang ia miliki ini cenderung biasa-biasa saja, misalnya menjalani kehidupan sehari-hari, rutinitas dan lain sebagainya. Dan karena itu mereka kemudian menganggap bahwa ceritanya tidak layak untuk dibukukan. Nah, teman-teman semua, ini adalah sebuah anggapan yang keliru. Tahukah Anda bahwa kadang-kadang kisah yang paling kuat untuk diceritakan itu, kisah hidup yang paling kuat dan paling berpengaruh ke banyak orang itu bukanlah kisah luar biasa, bukanlah kisah sukses dari 0 sampai dengan 100, bisalah kisah survival di atas gunung kemudian bisa turun hidup kembali dan lain sebagainya. Bukan kisah-kisah yang spektakuler seperti itu yang sebenarnya memiliki kekuatan terbesar, tetapi kisah yang kadang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari tapi bisa dituliskan dengan penuh kejujuran sehingga mendorong orang lain untuk kemudian bisa survive, bisa melihat hidup secara lebih baik dan lain sebagainya. Misalnya begini, ada orang misalnya pisah dengan suaminya, kemudian ditinggali 3-4 orang anak, dan ia berhasil melalui berbagai tahap kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, sampai pada satu titik di mana anak-anaknya berhasil, anak-anaknya selesai sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini nampak biasa-biasa saja dalam kehidupan, tetapi jika dituliskan secara jujur, itu akan menjadi kekuatan. Karena apa? Karena banyak orang di luar sana yang juga mengalami hal yang serupa. Jadi kisah yang dituliskan di dalam memoir tersebut memiliki kedekatan emosional dengan banyak pembaca karena pembaca juga tidak sedikit yang mengalami hal yang sama. Atau misalnya ada seorang laki-laki misalnya dari keluarga yang biasa-biasa saja di kampung dan lain sebagainya. Kemudian ia merantau ke kota dengan tujuan ingin mengubah kehidupan, mengubah nasib dan lain sebagainya. Tetapi di kota dia mengalami berbagai hal-hal yang tampaknya sulit untuk untuk mencapai mimpinya. Nah, kemudian kisah ini ia dibukukan. Nah, ini juga adalah sesuatu yang layak untuk diceritakan di dalam kisah hidup, memoir dan lain sebagainya. Karena sekali lagi, pembaca juga memiliki banyak kisah-kisah seperti ini, yang artinya kehidupan yang diceritakan di dalam buku tersebut dengan sudut pandang yang lebih kaya dari penulisnya, kemudian dibagikan melalui buku memoir dan kisah hidup, baik biografi ataupun autobiografi. Ini memberikan kedekatan emosional kepada pembacanya di mana mereka bisa belajar secara lebih mudah karena sekali lagi apa yang terjadi dengan penulisnya itu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka sendiri. Justru tulisan seperti itulah yang kadang-kadang memiliki kekuatan yang lebih luar biasa untuk diceritakan di dalam sebuah memoir kisah hidup.